Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara, khususnya warga GKJ Ndagen Pawur yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Lama sekali rasanya kita tidak bertemu. Saya memendam rasa kangen yang begitu lama, karena kira-kira 4 bulan kita tidak bisa bertatap muka. Terakhir kami ke gereja kira-kira pertengahan bulan Maret. Sudah 4 bulan lamanya tidak bertemu. Nah, terima kasih sekali untuk kesempatan saya boleh menyapa saudara-saudara semua di dalam program Umat Menyapa pagi ini. Sapaan saya pagi ini bertema rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Masih juga berbicara di masa yang sulit, masa pandemi COVID-19 ini yang belum berlalu. Banyak sekali perubahan-perubahan yang kita alami di dalam kehidupan kita, yang itu di luar perkiraan kita, yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Manusia kadang-kadang melukiskan suatu masa depan yang sangat indah, rancangan-rancangan pekerjaan yang begitu hebat, tapi tiba-tiba badai corona ini memporak-porandakan rancangan kita. Kita tidak bebas beraktivitas di luar rumah, dan dampak-dampak yang negatif, yang tidak menyenangkan, yang sangat menyusahkan terasa sekali di dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama, kita jelas tidak bisa beribadah bersama, tidak dapat memuji bersama-sama di gereja. Kemudian berikutnya juga kita merasa ketakutan, merasa kekhawatiran untuk keluar rumah. Nanti jangan-jangan tertempel virus atau kita menularkan virus kepada keluarga kita, ya. Kemudian secara pribadi, karena saya bekerja di luar kota di Salatiga dan hanya pulang seminggu sekali, pada waktu masa-masa awal pandemi saya ditugaskan untuk piket seminggu sekali, dan pimpinan saya tidak mengizinkan semua anak buahnya untuk naik angkutan umum. Nah, ini otomatis ketika saya berangkat piket ke Salatiga, saya harus diantar anak atau suami, dan itu memerlukan pembiayaan yang besar. Sampai saat ini juga masih seperti itu, harus diantar. Jadi kalau tidak diantar, saya juga tidak berani pulang ke Solo naik bis. Kemudian selain itu juga sangat sedih melihat saudara-saudara kita yang terkena PHK, kemudian mereka mencari-cari pekerjaan, ada yang berjualan saja tidak laku, ya, tidak seperti masa-masa sebelumnya. Yang mempunyai usaha catering juga macet, salon juga macet, kemudian para seniman-seniman yang juga tidak mendapatkan tanggapan, dan itu sangat meluluhkan hati saya, sedih sekali melihatnya. Tetapi di antara semua kesusahan hidup, kesulitan hidup ini, sebetulnya ada dampak positif yang kita rasakan dari virus corona ini. Nah, daripada kita terfokus pada hal-hal yang negatif, lebih baik kita melihat, kita fokuskan pandangan kita kepada hal-hal yang positif. Yang pertama yang saya rasakan dari dampak positif ini, yaitu saya sering berkumpul keluarga. Karena pada awal pandemi saya sering berada di rumah di Solo, ya. Tiap malam kami bisa makan bersama, bisa berdoa bersama, melihat anak cucu belajar berdoa. Ini sungguh membahagiakan untuk saya pribadi. Kemudian berikutnya juga bisa menghemat karena tidak sering jajan, ya. Kalau dulu mungkin sebulan sekali keluar bareng jajan, tetapi ini sama sekali kami takut untuk jajan, ya. Jadi apapun yang ada di rumah kami masak untuk makan bersama-sama. Kemudian tidak juga main ke suatu tempat pariwisata. Di sekolahanku juga seperti itu, pariwisata, piknik-piknik dihentikan, dan itu lumayan membuat penghematan pengeluaran. Berikutnya juga efek dari
corona ini pola hidup kita menjadi bersih, mau tidak mau. Karena kalau dulu dibandingkan dulu pulang kerja sudah capek ya, kemudian pulang sampai rumah lewat meja makan, ada makanan kita comot langsung makan. Tapi sekarang tidak berani lagi seperti itu. Pulang dari kerja harus langsung masuk kamar mandi. Dan kita kemudian sering cuci tangan pakai sabun. Nah, ini adalah beberapa dampak positif itu, mari kita lihat secara lebih mendalam, kita syukuri. Nah, kebetulan saya membuat atau mencipta satu lagu. Saya belum memberi judul karena lagu dadakan yang jelas berisi tentang corona. Nanti judulnya saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu dan Saudara, enaknya dikasih judul apa. Tapi cuma lagu sederhana saja Bapak Ibu. Baiklah, saya bisa mencoba untuk menyanyikan sambil bermain gitar. Bahagia dan suka, derita dan duka, datang silih berganti dalam hidup kita. Kini kesusahan datang menghampiri, tak percaya bersandar pada Dia. Karena corona dari rumah saja, karena corona sering berkumpul saudara, karena corona kita saling menjaga, maka syukuri saja apa yang ada. Bahagia dan suka, derita dan duka, datang silih berganti dalam hidup kita. Kini kesusahan datang menghampiri, tetap percaya bersandar pada Dia. Karena corona dari rumah saja, karena corona sering berkumpul saudara, karena corona kita saling menjaga, syukuri saja apa yang ada, syukuri saja apa yang ada. Nah, karena kita tidak bisa mengubah keadaan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka fokus pada yang positif saja daripada kita stres untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Seperti syair saya tadi, syukuri saja apa yang ada, syukuri saja apa yang ada, yang diizinkan Tuhan, yang diperkenan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti kalimat yang sering Bapak Ibu dengar, tidak selalu langit itu biru, tidak selalu jalan itu mulus, ya. Maka saat inilah kita harus berhenti sejenak, mengambil nafas dalam dan introspeksi diri. Nah, ada satu ilustrasi bagus yang sangat menggugah hati saya. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar, sudah sering membaca, tapi baiklah saya ulangi, tidak apa-apa, anggap saja remedi. Ya, adalah berjudul Di Balik Sebuah Masalah. Ya, adalah seorang penjaga sekolah yang bernama Pak Tono. Dia orang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis, tetapi karakternya bagus. Dia rajin, dia tulus hati, dia rendah hati melayani kepada siswa, melayani semua guru dan karyawan di sekolah dengan baik. Dengan orang tua murid pun juga punya hubungan yang baik, selalu menyapa, melayani mereka dengan kerendahan hati. Dengan tetangga-tetangga sekolah pun dia juga bisa bergaul dengan baik, dengan supel dan ramah. Nah, dia sudah bekerja di sekolah itu kira-kira 30 tahun lamanya. Kemudian
tiba-tiba ada pergantian pimpinan, pergantian kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah ini mengharuskan semua karyawan di sekolah itu harus bisa membaca dan menulis. Nah, bagaimana perasaan Pak Tono ini? Dia sangat syok, dia sangat sedih. Karena seperti pengabdiannya 30 tahun ini berlalu dengan sia-sia. Dia sedih sekali sampai tidak berani pulang ke rumah memberitahukan kabar ini kepada istrinya. Kemudian dia duduk termenung, menangis di depan sekolah, di dekat suatu kios yang terbengkalai karena pemiliknya sudah meninggal dunia. Dia menangis kemudian berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa karena hatinya galau sekali, sedih sekali apa yang harus dikerjakan saat ini, karena memang dia tidak punya keahlian apa-apa. Dia berseru kepada Tuhan, mohon petunjuk kepada Tuhan. Nah, tiba-tiba ada seseorang menepuk pundaknya, kemudian menanyakan mengapa dia bersedih. Tidak disangka-sangka bahwa itu adalah anak pemilik kios yang terbengkalai itu. Nah, kemudian dia memberanikan diri untuk berbicara kepada anak pemilik kios tadi untuk menyewa kiosnya. Dan ternyata anak ini menyetujui, bahkan memberikan ongkos sewa yang di bawah harga umum. Pak Tono begitu girang sekali. Dia langsung merasa bahwa Tuhan menjawab semua ceritanya, semua masalahnya, semua doanya. Dia senang sekali, dia langsung girang dan kemudian berani pulang ke rumah untuk menceritakan semua kisahnya ini kepada istri dan keluarganya. Esok harinya dia berangkat bekerja, tetapi tidak di sekolah lagi, tetapi di sebelah sekolah. Dia kemudian mendandani kios yang rusak ini, ya, kemudian membersihkan, memberi cat yang terang, menyiapkan meja dan kursi seadanya. Kemudian dia mulai berjualan. Nah, karena dia sudah tahu jajanan apa yang disukai anak-anak di sekolah, sudah bergaul selama 30 tahun di situ, maka dia tahu makanan apa yang disukai anak-anak. Kemudian dia menjualnya di situ. Nah, hari demi hari ternyata anak-anak juga senang sekali jajan di kios Pak Tono ini. Bahkan orang-orang tua murid juga mampir ke situ untuk membeli jajanannya. Nah, karena laris, maka produsen makanan banyak yang datang untuk menitipkan jajanannya di situ. Hari terus berlalu, Pak Tono bisa menghasilkan uang yang lumayan untuk menghidupi keluarganya. Nah, karena laris, kemudian dia membuka cabang warung di tempat lain. Di situ laris, membuka lagi cabang di tempat lain. Akhirnya dia menjadi kaya raya. Nah, suatu saat dia ingin menabung hasil jerih payahnya ini ke bank. Dia masuk ke bank karena tidak bisa membaca menulis. Kemudian dia minta tolong pada pegawai bank untuk menuliskan, untuk mengurus semua administrasinya. Kemudian pegawai bank ini berkata kepada Pak Tono, Pak, Bapak ini tidak bisa membaca dan menulis, tapi uangnya banyak sekali. Apalagi kalau Bapak bisa membaca dan menulis, kayanya seperti apa? Kemudian Pak Tono menjawab dengan rendah hati, justru saya punya uang banyak seperti ini karena saya tidak bisa membaca dan menulis. Kalau saya bisa membaca menulis, saya hanya menjadi penjaga sekolah sampai saat ini. Tidak ada perkembangan dalam hidup saya, tidak ada perkembangan di dalam perekonomian keluarga saya. Nah, Bapak Ibu, suatu masalah, suatu musibah, suatu kesusahan bisa menjadi berkat ketika kita sungguh-sungguh mohon pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh
saya yakin Tuhan akan menjawab. Memang kadang-kadang ketika kesusahan itu datang, kita marah dan jengkel pada Tuhan, merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan kita, Tuhan tidak mempedulikan kita, Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Namun percayalah, jika kita sungguh-sungguh berusaha dan bersandar pada Tuhan, Tuhan akan menyediakan yang terbaik untuk kita. Jadi memang kesusahan itu bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita, karena Tuhan mengetahui jauh ke depan tentang rencana yang indah bagi kita yang mengasihi Dia. Berkat sebetulnya bukan saja berupa uang yang melimpah, bukan saja mobil atau rumah atau kemewahan-kemewahan lain, tetapi berkat adalah sesungguhnya ketika kita kuat di dalam menghadapi suatu kesusahan. Itulah sebetulnya berkat. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, meski di dalam masa sulit seperti ini, mari kita syukuri apa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Kita melihat saja hal-hal yang positif di dalam kehidupan ini, dan selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan hal-hal yang baik bagi orang-orang yang percaya dan bersandar kepada Dia. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Mari Bapak dan Ibu, semoga ini boleh menjadi penguatan bagi kita semua. Bapak dan Ibu, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang terus-menerus mempedulikan kehidupan kami mengucap syukur Tuhan di tengah kesusahan, di tengah kesulitan-kesulitan hidup ini. Tuhan terus menguatkan kami dengan firman-Mu, dengan perjumpaan-perjumpaan kami, dengan orang-orang di sekitar kami. Engkau terus menguatkan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyediakan suatu rancangan yang indah bagi kehidupan kami. Ampunkanlah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya boleh sharing di sini. Terima kasih Bapak Ibu semua dan saudara-saudara semua sudah mendengarkan. Tuhan memberkati semua karya dan pekerjaan kita. Amin.